Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel dipimpin oleh Komandan Apel. Olah, pimpinan apel. Oke! Siap! Lapor, apel kami sudah selesai dalam rangka hari Bayangkara ke-74. Siap, dimulai. Baiklah. Terakhir. Sudah. Hari Hani sekalian. Hari Hani. Hari Hani itu kayaknya Oma Irama. Hani, Pak. Hani. Silakan Pak. Dari Terape. Terape. Berapa? Anggapan. Kita sudah. Kapolres lagi. Ya kawan. Ya, pertama-tama dalam momentum menyambut Hari Bayangkara yang ke-74 itu, kita sebagai kepala daerah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pasti tentunya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74 ini. Nah, momentum ini dijadikan dalam suasana COVID ini untuk menambah sebagai pemicu anggota Polri dan semuanya ini menjadi pemicu untuk menambah spirit kita, spirit yang menggelora itu untuk menciptakan bagaimana situasi kita yang COVID ini kemarin ini melemah dalam suatu keadaan yang kita stay di rumah, pasti ini melemah. Nah, ini semangat inilah, momentum inilah yang kita harapkan untuk menuju produktivitas yang tinggi. Apalagi kita sebagai pemerintah daerah, sebagai eksekutor untuk pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir memerlukan situasi keamanan ketertiban masyarakat yang baik, yang kondusif. Maka tidak ada kata lain peran daripada Polri dalam hal ini dan juga TNI ini sebagai garda terdepan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif ini sangat kita perlukan. Momentum ini kita laksanakan. Dan sebagai tali kasih situasi keterbatasan kita dalam situasi yang dihadapi oleh masyarakat, maka Polri memberikan sedikit tali asih kepada masyarakat. Cepat kita tentunya data-data ini kepada siapa akan diberikan. Karena aksi-aksi bantuan sosial sudah kita sampaikan baik daripada BLT, PKH ataupun BST ataupun juga daripada bansos-bansos misbar ini dicari yang selektif mungkin bagi masyarakat yang tidak terdata angka-angkanya ini yang tinggal mungkin tercecer dari data-data yang sebelumnya ada. Nah, itu makanya dapat angka yang disampaikan Pak Kapolres tadi untuk diberikan daripada bantuan sosial tersebut sebagai bentuk tali. Jadi perlu kita sampaikan ya, kita PKH yang normal, yang situasi kita normal ada lebih kurang 56.000 ya, 56.000 catat. Plus ditambah COVID, maka data-datanya ini terus bertambah dengan misbar, yaitu miskin baru. Maka angka pertama kita dapatkan penambahan di luar 56.000 itu adalah angka 56.173 angka ini. Angka ini terus divalidasi terus, bertambah terus, sehingga mendapatkan angka 79.000 tambahannya itu. Plus ditambah dengan angka yang BST, bantuan sosial tunai dari Kemensos. Itu lebih kurang 14.000 kakak. Plus ditambah dengan bantuan sosial dari Kemensos langsung juga, itu ada 4.500. Plus ditambah BLT dari desa itu lebih kurang dari ada 33.000. Kalau kita totalkan semuanya ini, dalam situasi COVID kita mengeluarkan daripada bentuk intervensi untuk menimbulkan daya beli ataupun daya ketahanan masyarakat sejumlah 179.000 kakak.
Nah, kita bandingkan dengan jumlah KK yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, hampir 240.000 KK. Nah, kalau kita melihat ini, berarti ada lebih kurang sekitar 50.000 KK yang memang tidak berhak untuk mendapatkannya itu. Hanya 50.000 KK. Berarti ini apa? Dalam situasi COVID begini, penyebaran, peningkatan yang masyarakat yang sejahtera melorot dia menjadi masyarakat menuju ketidakmampuannya ini menjadi miskin untuk sementara, gitu kan? Nah, inilah yang tentunya kita intervensi itu tadi. Berarti ini apa? Berarti ini perlu kita pahami bahwa angka daripada masyarakat kita yang masyarakat sangat miskin, hampir sejahtera, masyarakat sejahtera, sesungguhnya tipis sekali perbedaan mereka. Rentan sekali mereka ini terganggu dengan keadaan ekonominya itu. Maka data yang saya sampaikan tadi kita bisa lihat di tataran lapisan daripada struktur daripada masyarakat kita yang sangat miskin, yang hampir sejahtera, yang sejahtera, sungguh mereka ini rentan menjadi miskin baru dengan angka 179.000 KK. Itu ya, cukup ya. Menuju normal kapan Pak kita mendapat ini? Kalau menuju normal kita sudah melaksanakan menuju normal. Karena status Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan secara angka medis per tanggal 25 Mei itu sudah dinyatakan zero. Dari 61 angka yang terkonfirmasi positif, ini kita 25 Mei itu zero. Berarti apa? Berarti kita sudah tidak ada lagi dan kita mempertahankan angka ini. Memang ada info kemarin itu ada yang terkonfirmasi positif itu, tapi itu sesungguhnya impor dari Palembang dan impor dari daerah lain. Tapi dia statusnya warga, KTP-nya, NIK-nya warga daripada Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, oke. Thank you. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.